lagi ke my YouTube channel. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu salah satunya memakai masker. Hari ini kita berada di minggu kedua KKN IKIP Siliwangi, di mana kita itu ingin mengetahui tentang pendapat guru di masa-masa pandemi seperti sekarang. Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk kita ciao! Tomorrow. Selamat pagi Bu sebelumnya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya ya Bu. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu, nama Ibu siapa dan mengajar di mana? Nama Ibu Yani Risma Lasari atau Ibu Risma, mengajar matematika peminatan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi. Nah, sebelumnya Bu, gimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama nih Bu. Tentu saja pendidikan ini sangat penting ya, apalagi anak-anak di rumah gitu. Jadi pendidikan selain dari sekolah juga pendidikan harus dari orang tua, harus bekerja sama. Jadi karena kalau nggak ada pendidikan, anak tuh kebanyakan nanti online-nya dipakai untuk hal-hal yang kurang baik gitu ya, karena mungkin mengatasi kejenuhan tidak pergi ke sekolah sehingga banyak waktu di rumah. Kalau tidak dikasih pendidikan yang baik, itu bisa berpengaruh yang sangat kurang positif ya, yang kurang baik untuk anak gitu. Tidak bertambah nanti ya pengetahuan, keterampilan dan lain-lainnya tidak terasah gitu kan. Sayang nih, padahal anak-anak usia sekolah ini lagi masa-masanya berkembang pesat, tapi karena misalnya kondisi yang kurang baik, kalau misalnya tidak mendapat pendidikan, jadi terhambat, tidak terkendala gitu untuk peningkatan ininya skillnya. Ya, karena memang di surat edaran dari pemerintahnya masih harus online, belum ada ini ya izin untuk offline. Jadi sekarang sementara online lagi, lalu offline-nya sendiri memakai e-learning. Jadi pembelajarannya berbasis internet online gitu, seperti Kuiper, hanya ini mah dari khusus Kemenal gitu e-learning. Oke, untuk yang selanjutnya nih Bu. Media pembelajaran, Contohnya apa Bu? jadi tergantung situasi. Kalau itu butuh penjelasan, nanti akan ada jadwal Zoom. Nah, cuman dibatasi Zoom-nya karena memang anak-anak itu kalau ditanya anak-anak mau Zoom enggak, itu kebanyakan kuota gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa maksain, hanya beberapa yang bisa mengikuti, jadi kasihan. Akhirnya dibatasi Zoom-nya gitu, nanti di jadwal. Kemudian ada juga dari YouTube gitu, video pembelajaran, ada juga PowerPoint. Jadi dipakai, kita menyesuaikan kan. Harus online ya, berarti kita juga harus melek teknologi, harus mencari, mau belajar lagi juga cara online agar anak tetap semangat, tetap terfasilitasi dengan baik gitu. Jadi memakai ini media-media online seperti tadi ya, yang e-learning, YouTube, WA, Google Class, itu juga masih dipakai. Kalau misalnya ada konten yang tidak bisa tercover di e-learning gitu. Oke nih Bu. Kendalanya ini beberapa siswa itu nggak hadir pas jamnya gitu. Ada yang mungkin masih tidur, ada yang entahlah kemana gitu ya, nggak absen, ada yang memang tidak tahu ini nggak aktif gitu. Kalau diskusi ya nggak ada itu chatnya. Nah, paling kalau Zoom juga hanya sebagian aja gitu, karena ya itu kendalanya sinyal, kuota gitu. Karena memang pelajarannya kan 20 banyak gitu, jadi kalau semua mapel ingin Zoom kan kasihan memang anak itu. Jadi kita menyesuaikan kondisi anaknya gitu. Berarti fasilitas ya Bu sekarang. Ya, anak Ya, jadi anak-anak tergantung sekolah. Kalau sekolah yang memang tingkat ekonomi anak-anaknya bagus mah nggak masalah sebenarnya ya, bisa Zoom, bisa ngejelasin dengan lama gitu ya tiap hari ya. Kalau
Oke Bu, terima kasih nih Bu atas Ya, waktunya. sama-sama. Udah menyempatkan waktu untuk kita mintai pendapat. Oke Ya, Bu, sama-sama. terima kasih Bu. 2,000 years later. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik Pak. Nah sekarang perkenalkan nama Bapak siapa Pak? Oh Dan iya. kerja di mana? Oke, nama saya Aziz Surahmat, guru matematik kelas 9, mengajar di SMP Negeri 1 Ulu Musi, Kabupaten Empat Pawang, Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana pendapat Bapak tentang pendidikan di masa-masa sekarang nih Pak? Oke siap. Pendidikan di zaman sekarang ya, mungkin ini udah beberapa tahun yang lalu mengulang lagi, yaitu pendidikan masa pandemi. Tetapi kelebihannya di zaman sekarang itu yaitu menggunakan teknologi yang udah sedikit canggih dibanding tahun-tahun yang lalu. Jadi pendidikan di masa pandemi ini di tahun ini sudah berjalan kedua tahunnya dan alhamdulillah berjalan dengan sedikit lancar meskipun di sana sini banyak sekali kendala-kendala, baik kendala tentang teknologi, kendala tentang ekonomi, kendala dari siswanya sendiri, bahkan kendala dari gurunya masing-masing. Jadi, samping itu, ya saya sebagai pendidik, alhamdulillah mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena dalam pendidikan tidak bisa kita mementingkan diri sendiri atau misalkan baik menurut kita, tetapi ada kebijakan berdasarkan musyawarah. Ini kan kata Bapak nih, pendidikan di masa sekarang itu tergantung dengan kebijakan per sekolahnya nih. Nah, untuk sekolah tempat tugas Bapak sendiri, sistem pendidikan seperti apa yang diterapkan di masa-masa sekarang? Oke, sistem pendidikan untuk di sekolah kami yang pernah dilaksanakan yaitu ada beberapa kebijakan yang jelas bertitik tumpu kepada bagaimana penyebaran COVID atau virus itu tidak berkelanjutan dan sampai ke siswa-siswa. Jadi berdasarkan protokol kesehatan kita ikuti dan kebijakannya yaitu melalui daring dan luring. Mungkin itu. Nah, untuk luring sendiri nih Pak, kan kebijakan dari pusat itu kan untuk siswa itu untuk tidak ke sekolah dulu. Nah, sekolah Bapak sendiri gimana nih cara mengatasinya? Oke, untuk luring ya tahun kemarin, tahun 2019-2020 untuk luring masih belum begitu ketat karena virusnya baru menyebar di kota-kota besar. Jadi diadakan luring 90% dan 10%-nya daring bagi yang sudah siap sesuai dengan protokol kesehatan. Dan untuk tahun sekarang karena ada tambahan virus yang lebih ganas, kata berita-berita itu, jadi diadakan daring yang lebih ini sekitar 85% dan 15%-nya luring bagi yang memiliki kendala, seperti anak tidak memiliki HP atau anak yang tidak di daerahnya tidak ada sinyal. Karena khusus di daerah Bapak ini, daerah ini banyak sekali daerah-daerah berdekatan, tetapi ada satu daerah atau beberapa desa tidak ada koneksi internet. Jadi masih menggunakan luring daripada mereka siswa-siswa tidak menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Di sekolah Bapak menggunakan sistem blended ya Pak, luring dan daring. Iya, ya. Itu juga salah satu contoh yang daring, udah ada yang pakai Google Classroom, Google Meeting, Zoom Meeting, dan yang paling banyak yang menggunakan WA, share lewat WA, tugas sama grup ya, dengan menggunakan ya YouTube dan pembelajaran lain yang mendukung. Tetapi tugas-tugasnya ada dua macam juga. Tugas bisa melalui Google Classroom dan bisa juga diantarkan ke rumah dengan tidak bergerombol. Mungkin itu. Pak menggunakan e-learning gitu Pak, menggunakan web untuk khusus belajar online atau belum?
Ada yang sudah memulai dan ada yang belum, tetapi di sini ya banyak kendala yang tadi Bapak bicarakan. Kendalanya yang pertama, banyak sekali guru-guru yang udah ujur atau tidak menguasai teknologi, jadi mereka juga dikasih seperti itu tidak menyambung. Ada yang baru-baru, insya Allah menyambung, jadi masih dicampur. Melalui link ada yang bisa dan siswanya juga seperti itu, ada yang nyambung dan ada yang tidak. Nah, untuk menyikapi dari ini yang tidak nyambung dengan kendala-kendala yang banyak sekali, tidak ada pulsa, tidak ada sinyal, tidak ada HP, masih melalui luring, yaitu tugas. Bahkan gurunya berkeliling bagi yang terjangkau, karena daerahnya daerah pegunungan dan paling jauh yaitu sekitar 1 jam perjalanan ke rumah siswa. Ditambah kendala-kendala lain, hujan, jauh, tetapi yang dekat-dekat bisa diantar tugas ke rumah masing-masing. Dan kendala-kendala itu tidak menutup kemungkinan selalu ada. Ada anak dari 30 anak, terkadang cuma 20 orang, kadang cuma 18 orang, yang sisanya ya dikasih tenggat waktu untuk melakukan tugasnya melalui luring, seperti itu. Kalau link-linknya sudah dikasih, tetapi tidak seluruh guru. Tantangan terbesar apa yang sering menghampiri Bapak sebagai guru matematika saat mengajar di daring dan saat mengajar di luring? Oke, tantangan terbesar yang pertama tadi, kita udah mau mengikuti teknologi yang kekinian, tetapi yang lain terkadang ada yang belum siap. Jadi tidak adanya kesamaan. Yang kedua, tantangan kedua yaitu orang tua murid, orang tua siswa terkadang tidak mengerti sama sekali tentang itu. Itu lebih dari 60-70%. Jadi menggunakan data, mereka itu malah menyalahgunakan, bukan di pembelajarannya. Kayak tahun kemarin, 1 semester, dari 157 yang bisa menggunakan Google Classroom, hanya 42 orang. Banyaknya tentang alat peraga. Nah, apakah Bapak sudah mengetahui bahwa matematika itu bisa dijadikan media lewat PowerPoint, lewat Word, dilakukan dengan inovasi kita menggunakan alat peraga yang dimasukkan dengan IT, gitu kan? Itulah yang terbaik untuk sekarang ini. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Ada yang berbentuk Excel. Thanks for watching. Don't forget like and subscribe.